Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya guys, alhamdulillah di channel Sutarno Azaria Adventure. Oke guys, masih membahas seputar tentang surah Asy-Syu'ara yang dimaknai oleh Ustadz Adi Hidayat sebagai surah pemusik yang ada di dalam Al-Quran ya guys, dimana di video Ustadz Adi Hidayat ini mengatakan bahwa do re mi fa sol la si do itu berasal dari Islam, yaitu dari Persia. Apakah benar demikian ya guys? Kita simak bantahan untuk Ustadz Adi Hidayat ini di kanal YouTube-nya Ustadz Abdurrahman Al-Amiri. Musik yang dimaksudkan, musik yang dilarang. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair, dimaktumkan di ayat 224 sampai dengan 227. Wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Ya? Tahukah engkau para pemusik itu, umumnya, rata-rata, di antara mereka banyak menghabiskan waktu. Utak-atik turun lembah, cari-cari inspirasi, tapi liriknya tidak ada yang bermakna. Cuma merusak saja, buang-buang waktu, buang-buang aktivitas. Itu tidak diinginkan dalam Islam. Tapi apakah sampai di situ hukumnya? Tidak. Teruskan ayatnya. Illal ladzina amanu. Ada orang beriman yang memang passionnya di situ. Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Thabit. Dia keluarkan syair Islami dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Dan Hasan bin Thabit menghafal Quran. Dari sini muncul teori dikembangkan, maka Islam muncul ke Persia, muncullah dal ra lam mim fa sod lam si dal, do re mi fa sol la si do, dal ro mim fa sod lam si dal. Itu dari Islam di Persia. Lalu ditangkap kemudian oleh Barat belajar, dibawa ke Barat, dikombinasikan lewat notasi. Jadilah notasi seperti sekarang. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, F, G, A, B, C. Tuh. Astaghfirullahaladzim. Baik, anak akan jawab dengan beberapa poin. Yang pertama, Uwah itu udah gagal memahami ayat, gagal menafsirkan kalamullah. Beliau mengatakan surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik atau surat musik. Na'udzubillah. Pertama yang perlu kita ketahui adalah tidak ada satupun yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, dan para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang menyimpang. Silakan buka kitab tafsir salafun wa khalafan, ulama zaman dahulu ataupun ulama mutaakhirin zaman sekarang atau muasirin zaman kita saat ini. Mereka ketika menafsirkan wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, tidak ada yang menafsirkan mereka adalah pemusik, yang adalah para penyair. Karena antara pemusik dengan penyair itu adalah profesi yang sangat berbeda sekali. Kita kenal dengan Khairil Anwar, kita dengan Taufik Ismail, kita kenal mereka dengan penyair, bukan dengan pemusik atau dengan musisi. Itu suatu hal yang berbeda. Jadi syair, silahkan buka di kamus bahasa Arab, Qamusul Muhit ataupun Al-Mu'jamul Wasit. Ketika mereka menerjemahkan syair, mereka menerjemahkan dengan apa? Dengan kalam, ucapan perkataan. Nggak ada yang menerjemahkan dengan alat musik ma'azif. Dan ini suatu hal yang bahaya sekali, berbeda jauh, Masya Allah Subhanahu Rahman. Jadi ada syair murni lirik, ada musik, alat musik, dan juga ada ghina namanya, lagu. Nah, lagu ini lirik didendangkan bersama apa? Musik. As-saut maturiba bihi. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, jadi lucu ketika mengatakan bahwasanya syu'ara itu maksudnya adalah para pemusik. Nggak ada, itu adalah para penyair. Itu perlu kita ketahui. Nah, poin berikut yang berbahaya adalah ketika beliau mengatakan Hasan ibn Thabit adalah pemusik, profesi pemusik di samping Nabi SAW pula. Beliau ucapkan seperti itu. Na'udzubillah. Ini adalah ta'nun bis sahabi. Kita ada sisi merendahkan sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana mungkin
para sahabat itu lalai dengan alat musiknya, apalagi di profesi pemusik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di samping Nabi yang gak terbayang, na'udzubillah, kalau ada yang mengucapkan Nabi SAW menikmati, oh Masya Allah, Tabarakar Rahman, Hasan ibn Thabit musiknya, oh Masya Allah, na'udzubillah. Makanya ini sesuatu hal yang harus hati-hati dalam mengucapkan sesuatu hal. Apalagi sampai beliau mengatakan dari Hasan ibn Thabit muncullah teori, dikembangkan jadi do re mi fa sol la si do. Na'udzubillah. Berarti Hasan ibn Thabit ini menjadi inspirasi keburukan untuk generasi setelahnya. Na'udzubillah. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang dia itu mencontoh keburukan untuk orang setelahnya, yang mana dia ini menjadi inspirasi keburukan di dalam agama Islam, fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikuti setelahnya, gara-gara dia yang menjadi inspirasinya. Berarti ketika orang-orang itu mengajarkan do re mi fa sol la si do, maka Hasan ibn Thabit pun juga mendapatkan hal yang sama keburukannya. Kenapa? Karena inspirasi mereka siapa? Hasan ibn Thabit. Na'udzubillah. Beliau juga mengatakan do re mi fa sol la si do itu dari Islam. Taib Islam mana? Nabi SAW mengajarkan agama Islam. Islam bersumber dari Nabi. Asalnya agama Islam dari Nabi kita Muhammad SAW, yang mana itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan melalui malaikat Jibril untuk Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Islam bersumber dari Nabi. Pernah nggak Nabi SAW, kalau memang betul do re mi fa sol la si do itu dari Islam, apakah Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya, dikumpulkan, ayo kita belajar do re mi fa sol la si do? Riwayat mana yang ada? Oh, ternyata Islam di Persia. Islam di Persia ini silahkan baca kitab para ulama fikih. Tidak ada yang menjadikan Islam istilahnya amalan kaum muslimin di Persia sebagai hujah, nggak ada. Yang ada amalu ahlil Madinah. Perbuatan Islam kaum muslimin yang ada di kota Madinah itu hujah, betul. Kalau perbuatan atau amalan kaum muslimin di Persia nggak ada yang ngomong itu hujah, apalagi Islam di Persia. Aduh, Islam di Persia itu ya Syiah, Irannya, Iraknya untuk saat ini yang sudah dikuasai oleh Syiah, na'udzubillah, itu Persia, Islam Persia. Maka yang perlu kita ketahui adalah Islam itu kalau Allah kalau Rasul, apa kata Allah, apa kata Rasul, itu Islam. Bukan Islam Persia. Taib. Apa kalau Allah, apa kalau Rasul? Taib. Kalau Allah berfirman, wa minan nas, dari manusia ada yang memperjualbelikan lahwal hadis, ucapan-ucapan yang menyia-nyiakan. Untuk apa? Liudillan nas an sabilillah, untuk melalaikan manusia dari jalan Allah. Apa kata Ibn Mas'ud? Wallahi huwal ghina, itu adalah al-ghina, ucapan yang dibarengi dengan musik, itu adalah ghina. Jadi hukumnya tidak boleh. Itu kalau Allah, Islam. Kalau Rasul, apa kata Nabi kita Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari, silakan dibuka, beliau bersabda, wa minan la yakunanna min ummati, akan ada dari umatku yastahillunal hira, mereka menghalalkan hira, perzinaan, wal harira, sutra untuk laki-laki, wal khamr, dan menghalalkan khamr, wal ma'azif, dan mereka akan menghalalkan ma'azif. Kita tahu hukum perzinaan sepakat haram, sutra laki-laki kita tahu haram, kemudian khamr kita tahu haram. Taib, ternyata musik disamakan dengan tiga hal yang Allah haramkan ini. Maka dari itu hukumnya yang kita ambil adalah kalau Allah sama kalau Rasul, bukan Islam yang ada di Persia atau kaum muslim yang ada di Persia. Nanti akan muncul setelahnya, oh kita akan jadikan hujah bukan cukup Islam di Persia, Islam Nusantara. Islam di Nusantara, nanti Islam di barat, ala barat, Islam di mana dan sebagainya akan muncul. Dan itu sudah terjadi. Orang melantunkan ayat Al-Quran Karim dibuat diiringi dengan musik, na'udzubillah, ada pianonya, ada serulingnya, na'udzubillah. Antum cek di YouTube ada. Itu terjadi. Jadi yang menjadi hujah itu bukan Islam Persia, Islam Nusantara, tapi Islam amal ahlil Madinah,
orang-orang yang ada di kota Madinah zaman sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah yang mengerjakannya? Jawabannya tidak ada yang mengajarkan do re mi fa sol la si do ataupun alat musik. Semoga yang ini bermanfaat dan ana berdoa kepada Allah SWT agar memberikan beliau ini hidayah ke jalan yang lurus. Minimal Allah Subhanahu wa taala mudahkan beliau untuk mempelajari kembali ayat Al-Qur'an Al-Karim dan istighfar, minta ampun kepada Allah SWT kepada atas kehormatan Nabi SAW dan juga Hasan ibn Thabit. Barakallahu fikum, hadahullah wa waffaqah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hidayah dan juga memberikan kita taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.